Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran IPA kelas 3. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas salihin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sifat benda padat. Dengan tema keempat, kewajiban dan hakku, dan subtema pertama, kewajiban dan hakku di rumah. Nah, sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu tema berikut ini. Nadanya seperti lagu Anak Gembala. Kita bersama-sama menyanyikan dulu ya. 1, 2, 3. Aku sebagai seorang anak memiliki hak dan kewajiban. Setiap hari harus dijaga dan dijalankan yang sungguh-sungguh. Membantu orang tua, belajar hormat sayang patuh kepada orang tua dan semua anggota keluarga. Nah, di tema yang keempat, di dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat ke-14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, ayat ini berceritakan tentang subtema kita yaitu kewajiban dan hak kita di rumah. Nah, kita bahas dulu ya hak dan kewajiban di rumah. Nah, sebelumnya apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Sedangkan pengertian hak itu sendiri adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak ia diciptakan. Nah, rumah dapat berfungsi sebagai tempat untuk menikmati kehidupan yang nyaman, tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga, dan tempat untuk menunjukkan tingkat sosial dalam bermasyarakat. Nah, kemudian apa saja hak kita di rumah? Hak kita di rumah ada beberapa ya. Kita bahas 4 terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah hak kita di rumah yang pertama yaitu kasih sayang, perlindungan, dan perhatian dari orang tua kita. Kita berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta perhatian dari kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendapatkan makanan atau minuman yang bergizi. Kita berhak mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi dari orang tua kita. Yang ketiga adalah mendapatkan pakaian dan tempat tinggal yang layak. Selanjutnya, yang keempat adalah pendidikan. Kita berhak mendapatkan pendidikan berupa pendidikan umum dan pendidikan
agama. Itulah hak yang kita bisa dapatkan di rumah. Selanjutnya, kewajiban kita di rumah. Apa saja kewajiban kita? Yang pertama, kita berhak untuk membantu orang tua kita. Itu kewajiban kita. Kemudian, mengerjakan pekerjaan rumah. Baik itu mencuci piring, mengepel, mencuci baju. Nah, itu termasuk kewajiban kita. Yang ketiga adalah belajar agama. Di samping kita belajar umum di rumah, kewajiban kita adalah belajar agama bersama kedua orang tua kita dan juga keluarga kita di rumah. Kemudian, yang keempat yang kalah tidak pentingnya adalah menghormati anggota keluarga di rumah. Kita berhak bersikap sopan dan santun kepada anggota keluarga kita di rumah. Itulah kewajiban kita di rumah ya. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas tentang subtema kita. Sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita simak video berikut ini ya. Silakan disimak. Using Powtoon. Using Powtoon. Nah, teman-teman, sudah melihatkah videonya? Nah, kita sudah membahas sebelumnya tentang benda. Benda ada 3 ya, benda padat, cair, dan gas. Sekarang kita membahas tentang sifat benda padat. Sifat benda padat sebenarnya banyak, cuman kita akan membahas 4 saja. Yang pertama adalah bentuknya padat. Benda padat berbentuk padat. Jika berbentuk air berarti namanya bukan benda padat. Selanjutnya, benda padat itu tidak dipengaruhi oleh wadahnya atau tempatnya. Yang ketiga, benda padat bisa diubah dengan perlakuan tertentu. Selanjutnya, jarak antar partikel itu sangat rapat. Ya. Kita membahas satu persatu dulu, dimulai dari satu, bentuknya padat. Nah, kita lihat gambar apakah itu. Nah, teman-teman pasti akan tahu itu gambar apa. Gambar batu bata. Ya, betul sekali. Batu bata merupakan benda padat yang berbentuk padat. Benda padat memiliki sifat bentuk dan ukurannya yang selalu tetap dan juga berbentuk padat. Selain itu, daya tarik antar molekulnya sangat kuat sehingga benda padat memiliki volume yang tetap dan molekul yang rapat. Nah, apa saja perubahan wujud pada benda padat? Contohnya adalah air.
Air yang dimasukkan ke dalam kulkas dapat berubah wujud. Berubah wujud menjadi es batu. Kemudian es krim. Es krim dapat mencair apabila diletakkan di tempat yang terbuka. Selanjutnya mentega. Mentega yang dipanaskan akan menjadi cair. Itulah contoh dari perubahan benda padat. Selanjutnya, sifat benda padat yang kedua adalah tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Nah, teman-teman, coba tebak itu gambar apa? Ya, betul sekali. Itu adalah pensil, tempat pensil. Tempat pensil, di dalamnya ada pensil dan juga ada ballpoint. Nah, benda yang di dalamnya itu tidak dipengaruhi oleh tempatnya, sehingga banyak pensil yang berhamburan keluar karena tidak sesuai dengan tempat tersebut. Ya, pensilnya terlalu banyak, tapi tempat pensilnya hanya ruangannya sedikit, sehingga pensilnya itu keluar kemana-mana. Nah, kita bahas. Bentuk benda padat tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menyaksikan bentuk benda padat berubah. Nah, padahal yang sesungguhnya bentuk padat itu tidak mengikuti bentuk wadahnya ya. Benda padat tidak berubah bentuk jika hanya berpindah tempat. Misalkan saja kacang goreng. Ya, kita ambil contoh kacang goreng. Kacang goreng yang ada di piring, kemudian pensil, penghapus, dan juga plastisin. Itu tidak berubah bentuk jika dimasukkan ke dalam pensil. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suban. Selanjutnya, yang ketiga adalah sifat benda padat itu bisa diubah dengan perlakuan tertentu. Maksudnya apa? Nah, itu ada contoh plastisin atau lilin mainan. Itu bisa dirubah sesuai dengan perlakuan kita. Maksudnya benda padat itu bisa kita rubah dengan sesuai kehendak kita. Kita bahas dulu. Bentuk benda padat itu dapat diubah. Piring yang jatuh berserakan, kertas robek, dan kacang tanah yang hancur setelah digerus adalah contoh dari benda padat yang bisa diubah. Contoh lain adalah plastisin. Bentuk dari plastisin itu mudah sekali berubah. Ya. Perlakuan tersebut atau tertentu dilakukan oleh manusia pada berbagai benda padat. Nah, di dalam ilmu pengetahuan alam, perlakuan manusia ke benda padat itu disebut gaya. Selanjutnya adalah jarak antar partikel sangat rapat. Nah, teman-teman, partikel-partikel menempel posisi yang tetap dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Gerakan partikel berupa getaran di sekitar posisi tetapnya. Nah, itu adalah contoh kayu. Kayu di dalamnya itu ada partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, ketika diteliti ternyata partikel tersebut sangat rapat. Itu sebabnya sifat benda padat itu memiliki partikel yang sangat rapat. Nah, zat padat tersusun atas partikel-partikel yang teratur, serta mempunyai jarak antar partikel yang sangat dekat dan juga sangat rapat. Kondisi tersebut menjadikan ikatan dan gaya tarik-menarik antar partikel zat padat sangat kuat. Susunan partikel yang rapat menyebabkan partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas dan hanya bergetar serta berputar di tempatnya. Gaya tarik-menarik antar partikel zat padat sangat kuat. Hal ini menyebabkan partikel tidak dapat bergerak secara bebas untuk berpindah tempat. Keadaan ini menyebabkan zat padat dapat mempertahankan bentuk dan volumenya, sehingga zat padat selalu mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Nah, itu ya teman-teman.
Selanjutnya, apa saja perubahan wujud pada benda padat? Yang pertama adalah benda padat itu bisa mencair. Apa itu mencair? Perubahan benda dari padat ke cair. Selanjutnya, menyublim. Apa itu menyublim? Perubahan benda dari padat ke gas. Itu menyublim ya. Selanjutnya adalah membeku. Membeku merupakan perubahan benda dari cair ke padat. Ini kebalikannya dari mencair. Kalau mencair itu perubahan benda dari padat ke cair. Sedangkan membeku itu perubahan benda dari cair ke padat. Selanjutnya adalah mengkristal. Mengkristal perubahan benda dari gas ke padat. Nah, ini juga kebalikannya dari menyublim, yaitu berubah dari gas ke padat. Contohnya adalah yang kita temuin adalah pada knalpot. Ketika kita menengok ke knalpot motor, di situ terdapat bercak-bercak kotoran. Ya, itu merupakan proses perubahan dari benda gas, asap knalpot, sehingga menggumpal lama-lama menjadi partikel-partikel kecil dan membentuk benda padat. Itu contohnya adalah perubahan benda dari gas ke padat. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke kesimpulan kita. Kesimpulannya adalah benda padat mempunyai sifat 1. Bentuknya padat. 2. Tidak dipengaruhi wadah atau tempat. 3. Jarak antar partikelnya rapat. Dan yang keempat, benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Nah, perubahan wujud benda padat ada mencair dan ada menyublim. Mencair, perubahan benda dari padat ke cair, lalu menyublim, perubahan benda dari padat ke gas. Lalu mengkristal, perubahan benda dari cair ke padat. Itu kesimpulannya ya. Nah, untuk proyek di rumah, teman-teman, silakan teman-teman sediakan alat dan bahan yang kamu perlukan. Yang pertama adalah penggaris plastik atau mika, yang kedua batu, yang ketiga kayu, yang keempat tanah liat, yang kelima penghapus karet, yang keenam kertas, yang ketujuh plastisin malam atau lilin, yang kedelapan gelas. Nah, kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama, benda-benda yang dibutuhkan disiapkan. Silakan teman-teman disiapkan benda tersebut, lalu perhatikan baik-baik masing-masing benda. Bentuk dan warna benda-benda tersebut diperhatikan. Nah, kemudian permukaan benda tersebut disentuh satu persatu. Selanjutnya, benda-benda tersebut ditekan dan ditarik. Amatilah hal yang terjadi. Nah, tabel selanjutnya disalin pada buku tugasmu. Hasil pengamatanmu dimasukkan dalam tabel, lalu berikan centang pada kolom yang sesuai. Nah, ini adalah tabelnya. Tadi sudah ya. Nah, teman-teman, misalkan permukaan penggaris plastik itu kasar atau halus. Silakan jika kasar di checklist, jika halus di checklist. Ya. Setelah tuntas, silakan jawab pertanyaannya. Apa saja ciri-ciri dan sifat dari benda padat tersebut? Silakan dijawab ya. Gampang kan teman-teman proyeknya? Selamat mengerjakan ya. Ditunggu. Nah, selanjutnya hikmah dari pembelajaran kita hari ini adalah di dalam surat Al-Luqman ayat ke-10 yang artinya Dia atau Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya
Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu dapat menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Ayat tersebut menerangkan beberapa tanda dan bukti kekuasaan Allah yang terdapat di alam ini. Ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi, tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakan semua makhluk itu. Nah, teman-teman, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah itu tidak membutuhkan makhluk yang lain untuk menciptakan bumi ini. Dia menciptakan di atas bumi berbagai jenis hewan yang tidak diketahui jumlahnya, bentuk dan warnanya, kecuali yang menciptakannya. Ketika Allah menetapkan bahwa Dia adalah Maha Pencipta, maka Dia pun mengingatkan bahwa Dia adalah Maha Pemberi rezeki dengan firman-Nya. Nah, teman-teman, segala sesuatu di bumi ini sudah Allah ciptakan. Nah, termasuk yaitu benda-benda. Ada benda padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai manusia untuk menjaga alam yang telah Allah ciptakan ini serta merawatnya dengan baik. Nah, itu hikmah yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah tuntas. Semoga materi yang sudah Ustadz sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sampai jumpa di pembelajaran IPA berikutnya. Pastikan pelajari lagi di rumah. Sekian dari Ustadz Subhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.